Sumarijem, gadis desa berusia 17 tahun yang pada tahun 1970 menjadi korban perkosaan yang diyakini pelakunya adalah anak dari para pejabat. Kasusnya cukup menarik perhatian masyarakat karena pelaku seolah ditutupi, hingga bukannya mendapat keadilan. Sum malah sempat dijadikan tersangka dengan tuduhan membuat laporan palsu tentang kejadian yang menimpanya. Bahkan Jenderal Hugeng yang saat itu menjadi Kapolri ikut turun tangan dalam menangani kasus Sumarijem. Dan pada tahun 1980, PT Safari Sinar Sakti Film mengangkat kisah Sumarijem atau Sum Kuning ini ke layar lebar dengan judul Perawan Desa. Film yang disutradarai oleh Frank Rorimpandey ini berhasil meraih 4 piala citra pada FFI 1980 diantaranya, film terbaik, sutradara terbaik, skenario terbaik, serta penyuntingan terbaik. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film Perawan Desa ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silahkan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin. Dan kita simak alur selengkapnya dari film Perawan Desa. Sumirah, seorang gadis desa yang cantik berasal dari keluarga yang sederhana di sebuah desa di Yogyakarta. Sehari-harinya adalah berjualan telur secara berkeliling untuk membantu perekonomian keluarganya. Perangainya yang santun, serta sifat ringan tangannya saat dibutuhkan bantuan menjadikan Sumirah yang biasa dipanggil Sum, disukai oleh tetangga-tetangganya di kampung, termasuk guru madrasah di daerahnya tinggal yang tampak menyukai Sumirah, dan demikian juga dengan Sumirah yang tampak juga menyukai Samsudin. Saya kan belum tua. Jangan panggil Pak. Panggil apa? Mas saja. Ya? Pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, Sum melakukan rutinitasnya menjajakan telur di sekitaran Yogyakarta. Sudah banyak pelanggan yang biasa membeli telur yang dijual Sum. Salah satunya adalah keluarga Nyonya Sumardi, yang mempunyai seorang anak berprofesi sebagai wartawan bernama Rahmat Sumardi. Saat itu di Jogja Tengah digemparkan oleh berita tentang kasus pemerkosaan seorang guru sekolah Stella Dus yang sudah jalan 3 bulan namun belum juga pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pemerkosanya. Mat, guru Stella Dus itu bagaimana sekarang? Yang diperkosa itu? Iya, sudah 3 bulan belum dibekuk. Masyarakat gelisah loh. Orangnya ada, tapi nangkapnya sulit, Pak. Kasihan guru itu. Bagaimana hukum ini? Hari itu ternyata bukan hari keberuntungan Sumirah, dikarenakan menunggu telur dagangannya habis terjual, menyebabkan Sum terlambat mendapat angkutan dengan jurusan menuju arahnya pulang. Sum pun akhirnya terpaksa berjalan kaki, meski dalam hatinya dipenuhi perasaan yang was-was karena kasus guru Stella Dus yang belum juga terselesaikan membuat perempuan-perempuan muda seperti Sum senantiasa merasa terancam keselamatannya, takut kalau-kalau menjadi korban selanjutnya. Mantul, mana yuk? Ijon masih ada, Mas. Ijon. Ini John. Kalau sore lewat ngambilan. Tarik. Di hari yang sudah menjelang gelap, saat Sum berjalan seorang diri di jalanan pinggiran Jogja yang sangat sepi pada saat itu, tiba-tiba sebuah mobil jeep hampir menyerempet dan berhenti di dekatnya. Tampak olehnya pemuda-pemuda dengan rambut gondrong turun dari mobil, dan dengan paksa menarik Sum untuk masuk ke mobil itu. Sum berusaha dengan sekuat tenaga menolak paksaan berandal-berandal itu. Namun tenaga Sum terlalu lemah untuk melawan. Di dalam mobil, Sum kemudian dibius dan secara bergiliran keempat pemuda berandal tersebut memperkosa Sum yang setengah sadarkan diri akibat pengaruh obat bius. Tak hanya memperkosa, keempat pemuda itu juga mengambil habis uang hasil dari Sum menjajakan telurnya. Setelah menuntaskan urusan syahwat mereka, gerombolan pemuda itu lalu membuang Sum yang tak berdaya di tepi jalan. Mendapati Sumirah belum sampai rumah hingga hari menjelang malam, membuat orang tua Sum panik dan kebingungan. Dibantu Samsudin, serta Harsono anak dari lurah di daerah Sum tinggal, ayah Sum coba mencari keberadaan Sum. Namun setelah mendatangi sebagian pelanggan, hingga tempat yang biasa Sum kunjungi, hasilnya nihil. Mereka tidak bisa menemukan keberadaan Sum.
Gimana nak Har? Tadi siang wong dengan saya depan pasar. Barangkali sudah pulang sekarang. Sekarang bagaimana, Pak? Mudah-mudahan saja Sum sudah sampai di rumah. Saya khawatir ya. Apalagi saya. Sum yang tak berdaya mulai sadar sepenuhnya. Dia kemudian mengingat-ingat peristiwa yang telah menimpanya. Hari sudah menjelang pagi. Terlihat oleh Sum segelintir orang berlalu lalang. Dengan susah payah karena rasa sakit yang Sum rasakan di sekujur tubuhnya. Sum berusaha bangkit dan berjalan mendekati becak yang tengah mangkal. Dengan sisa uang yang tersisa, Sum meminta untuk diantarkan ke rumah keluarga Sumardi yang merupakan salah satu pelanggan telurnya. Nyonya Sumardi pun kaget melihat Sum yang tiba-tiba rubuh di halaman rumahnya. Kondisinya sangat memprihatinkan dengan tubuh yang kusut serta kain yang dikenakannya berlumuran darah. Melihat kondisi Sum yang memprihatinkan, mereka berkeyakinan kalau Sum sudah menjadi korban perkosaan. Kemudian Sum pun dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan mendapatkan penanganan medis. Setelah mendapat keterangan dari Sum yang mengatakan kalau dirinya menjadi korban perkosaan 4 pemuda gondrong yang tidak dikenal, Rahmat yang seorang wartawan segera memberitahu rekan seprofesinya di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Tak berselang lama, kasus Sum pun menjadi headline surat kabar lokal maupun nasional. Mereka menyuarakan hal yang sama tentang kasus itu, yakni menuntut keadilan untuk Sum, serta melemparkan tuduhan pelaku kepada anak-anak pembesar, karena pada saat itu hanya kalangan pejabat dan pembesar yang mempunyai kendaraan roda 4 seperti yang dikendarai para pelaku pemerkosa Sumirah. Ini terlalu. Kebebasan pers tidak berarti boleh bicara semau-maunya. Berita tentang kasus pemerkosaan Sum yang gencar, menyebabkan aparat kepolisian meradang. Komisaris Martono menganggap pemberitaan tersebut terlalu berlebihan, dan tuduhan pelaku menurutnya terlalu tendensius pada satu kelompok. Martono kemudian mengambil tindakan untuk meredam berita tersebut yang olehnya dikategorikan sudah termasuk berita yang subversif. Martono pun memerintahkan bawahannya mengamankan Sumirah untuk diminta keterangan lebih lanjut. Menurut Martono, bisa saja Sumirah yang sakit jiwa mengarang-ngarang cerita dirinya diperkosa untuk bisa viral seperti Guru Steladus. Katanya untuk keselamatan Sum sendiri. Daripada selalu diganggu, ditanyai bermacam-macam, Sum dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sehingga penderitaan Sum tidak terlalu dalam, katanya. Maksud dokter Sum ditahan? Kalau begitu sekarang di kantor polisi. Berita tentang Sum yang diamankan oleh polisi membuat Rahmat dan rekannya Tati terkejut. Demikian halnya orang tua Sum yang notabene buta akan hukum tampak pasrah dan kebingungan bagaimana harus menyikapi perihal anaknya. Membuat Rahmat dan Tati berpikir keras bagaimana membantu Sum dan keluarganya mendapatkan keadilan. Seperti halnya surat kabar yang mendapat himbauan tentang pelarangan pemberitaan kasus Sumirah yang berlebihan. Tommy yang gencar menyiarkan berita tentang kasus Sum dalam setiap siarannya di radio pun kemudian ditahan. Tidak demikian dengan para pelaku yang belum diketahui oleh masyarakat. Mereka masih bebas berkeliaran, dan mendatangi kantor Surat Kabar Kedaulatan Rakyat yang menurut mereka telah memberikan berita yang terlalu tendensius menuduh anak-anak pembesar seperti mereka sebagai pelakunya. Mereka coba menggertak pemimpin redaksi di surat kabar itu. Namun pemimpin redaksi itu tampak tidak gentar oleh gertakan mereka. Peristiwa saat Panji, Toto, Andi, dan Tanto yang mendatangi kantor redaksi Surat Kabar Kedaulatan Rakyat kemudian dimuat di koran, membuat Andi sedikit merasa gelisah. Hal itu merembet hingga perbuatan mereka akhirnya diketahui oleh publik. Namun Toto coba menenangkan Andi, dengan mengatakan kalau Martono yang dahulu mendapat bantuan promosi jabatan dari Paman Toto tentu akan membayar hutang budi dengan mengurus kasus Sumirah tanpa menyeret nama mereka. Di kantor polisi, Sumirah mendapatkan intimidasi dari Martono yang memaksanya untuk memberi keterangan sesuai yang dia perintahkan pada saat dilakukan pertemuan dengan para wartawan. Di bawah tekanan Martono, Sum yang ketakutan mencoba mengikuti arahan dari Martono. Di tengah investigasi, Toto mendatangi Martono dan menanyakan kelanjutan pada kasus Sumirah. Martono meyakinkan Toto kalau kasusnya akan berjalan sesuai skenario yang telah dirancangnya sehingga Toto dan teman-temannya yang lain bisa tenang dan perbuatannya tidak akan sampai tercium oleh media dan masyarakat. Tanpa sengaja pembicaraan Toto dan Murtono didengar oleh Pak Muhammad bawahan Martono, yang meski menganggap perbuatan atasannya tersebut menurutnya di luar batas dan melanggar hukum, namun Pak Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, pertemuan dengan para wartawan untuk melakukan klarifikasi tentang kasus Sumirah pun digelar. Selain Sum,
Martono mendatangkan saksi bernama Tarman yang disebutnya sebagai pelaku pemerkosa Sum. Di hadapan wartawan, Martono memberikan keterangan kalau berita yang beredar tentang Sum yang diperkosa anak-anak pembesar adalah bohong. Pada saat malam kejadian, Sum sebenarnya telah melakukan kencan dengan Tarman di Pasar Godean yang terkenal sebagai tempat para pramuria menjajakan diri. Namun karena tak mempunyai uang untuk membayar hutangnya di kampung, Sum kemudian sengaja mengarang cerita telah diperkosa agar dirinya bisa terkenal dan terbebas dari hutang. Cerita tentang penculikan itu diakui sendiri oleh Sumira. Sengaja dikarangnya supaya ia terkenal seperti guru Stella Dus yang pernah dikabarkan diculik oleh pemuda-pemuda gondrong anak-anak pembesar itu. Namun tampak para wartawan menganggap kalau apa yang disampaikan Martono hanyalah rekayasa untuk menutupi cerita sebenarnya yang dialami oleh Sum. Untuk meyakinkan wartawan, polisi kemudian menyuruh Sum menyampaikan sendiri kejadiannya. Sum yang tertekan dan ketakutan tak bisa banyak berbicara. Dengan terbata-bata Sum hanya membenarkan keterangan yang disampaikan Martono kalau dirinya memang berbohong. Mendengar pengakuan Sum, wartawan tak lantas percaya. Mereka tetap menganggap kalau keterangan yang Sum katakan adalah rekayasa. Sum memberi keterangan palsu itu di bawah tekanan dan ancaman. Namun begitu, Martono tetap mengatakan kalau keterangan yang Sum berikan saat itu adalah keterangan yang sebenarnya atas peristiwa yang menimpa dirinya. Martono kemudian mengatakan kalau Sum juga akan diajukan ke pengadilan karena memberikan laporan palsu yang telah membuat kegaduhan pada masyarakat. Pemeriksaan atas diri Sumira amat kasar sekali. Dia ditakut-takuti kalau tidak menuruti kemauan polisi, Sum akan dipukul sampai ambyar. Telah diadakan tekanan jiwa dengan mempergunakan pengaruh seorang dukun, Rahmat Sumardi. Rahmat yang tidak puas dengan hasil jumpa pers yang digelar pihak aparat kepolisian kemudian menuliskan opininya di surat kabar yang tentu saja membuat keempat pemuda berambut gondrong menjadi emosi pada tulisan Rahmat. Kasus Sum mendapat simpati dari berbagai pihak. Beberapa pengacara yang dipimpin oleh Sudarsini secara sukarela menawarkan diri mereka untuk memberikan bantuan hukum membela kasus Sum di pengadilan. Namun hingga waktu sidang akan berlangsung, Sum yang masih dalam keadaan tertekan belum mau memberikan keterangan sebenarnya pada Sudarsini tentang kejadian yang menimpanya. Setelah membaca berita yang ditulis Rahmat di koran, Martono kemudian menugaskan penangkapan pada Rahmat dengan tuduhan telah menyebarkan berita bohong pada masyarakat. Maaf, saya hanya menjalankan perintah. Dek Rahmat, untuk sementara kami tahan. Tenang. Baik, saya mengerti. Saya sudah siap. Sidang pertama kasus Sumirah pun digelar secara tertutup untuk masyarakat. Pada sidang tersebut dihadirkan 3 orang saksi untuk memberi kesaksian yang bisa memberatkan Sumirah. Namun hakim dan pembela banyak mendapat keterangan-keterangan yang dirasa mereka terkesan ganjil, sehingga pembela pun bisa membuktikan kalau ketiga saksi tersebut sengaja diatur dan disuruh memberikan kesaksian palsu di persidangan oleh seseorang dari kepolisian dengan ciri-ciri fisik seperti Martono. Sidang pun kemudian diistirahatkan untuk dilanjutkan hari kemudian dengan mendengarkan kesaksian dari Sumirah sendiri. Dan yang membuat pengacara Sudarsini cemas adalah kemungkinan Sum tetap memberikan kesaksian palsu bahwa dirinya tidaklah diperkosa melainkan seperti apa yang saksi-saksi palsu itu katakan di sidang sebelumnya. Namun Samsudin meyakinkan Sudarsini kalau pada sidang selanjutnya Sum akan berkata yang sebenarnya tentang kejadian nahas yang telah menimpanya. Sum! Sum! Sumira! Terus terang! Yo! Pada sidang selanjutnya, pembela kemudian meminta untuk diperlihatkan barang bukti berupa kain yang dipakai Sumirah pada saat malam kejadian. Baik pembela maupun hakim ketua tampak terkejut melihat kain yang diperlihatkan terdapat bagian-bagian tertentu yang seperti sengaja digunting untuk menghilangkan sesuatu. Padahal informasi yang pembela dapat dari ibu kandung Sumirah bahwa kain tersebut asalnya masih baru. Namun ada beberapa bercak darah di dalamnya. Kemudian pembela meminta diperlihatkan pula hasil visum dari rumah sakit. Hasil visum pun menerangkan kalau Sum memang benar diperkosa. Tiba giliran untuk meminta keterangan dari Sum. Dengan terbata-bata Sum mencoba mengingat kejadian yang sudah sangat ingin dilupakannya. Sum kemudian menceritakan kalau dirinya memang diperkosa oleh 4 pemuda berambut gondrong. Namun bukannya mendapat perlindungan hukum.
Sum malah dipaksa dan ditakut-takuti untuk mau mengakui kejadian yang bertolak gondrong dengan luka-luka mereka yang cukup parah. Saat satu persatu berangkar tersebut melintas di hadapan Sum. Sontak membuat Sum terkejut melihat para korban. Seketika ingatan Sum kembali ke malam nahas saat dirinya dibius dan diperkosa beramai-ramai oleh para pemuda berambut gondrong yang sekarang para pelakunya berada di hadapannya dalam kondisi yang memprihatinkan. Sumirah pun merasa bersyukur, karena meski tak tersentuh hukum, para pelaku pemerkosa itu telah mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Mereka telah mendapat hukuman yang setimpal. Demikian alur cerita dari film Perawan Desa. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.